إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melalui alamatun nubuwah beliau, tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, telah mengkhabarkan kepada kita akan bermunculannya berbagai macam fitnah, di mana fitnah-fitnah ini akan merata dan tidaklah ada suatu tempat di dunia ini melainkan di tempat itu akan didatangi fitnah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini juga beliau tujukan kepada kita selaku umatnya. Beliau alaihi salatu wassalam pernah bertanya, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Dan tentunya ini adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam dan merupakan mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita Muhammad alaihi wasallam adalah bashar, adalah manusia, sama seperti kita, tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka apabila kita dapati Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang perihal apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi, maka haruslah kita pastikan ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan kewajiban kita adalah mendengar dan taat terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Inni la ara mawaqi'al fitan, sesungguhnya aku ini melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah. Khilala buyutikum, di rumah-rumah kalian, kamawaqi'il qatar, sebagaimana turunnya hujan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya fitnah-fitnah yang akan muncul sepeninggalan beliau alaihi salatu wassalam sangatlah banyak, sebagaimana rintikan hujan. Dan tentunya ini menjadikan kita untuk senantiasa berhati-hati terhadap fitnah ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai ujian bagi setiap orang yang telah mengucapkan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, apakah mereka tidak diuji? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji para hambanya sehingga diketahui siapakah di antara para hambanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, ataukah dia gugur mengikuti syaitan, mengikuti para syaitan yang menampakkan di hadapan para pengikutnya seakan-akan itu adalah jalan yang lurus, padahal itu adalah jalan ketertipuan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.
fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan pada kalian wahai manusia agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mentafsirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam menggaris-garis lurus. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan anna hada siratullahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis lagi di kanan dan kiri dari garis-garis yang banyak yang lurus tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Ma min sabilin illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Dan tidaklah ada pada jalan-jalan yang memisahkan diri dari jalan Allah, melainkan di situ ada syaitannya yang mengajak pada jalan itu. Tidaklah ada pada syaitan-syaitan tersebut, melainkan di sana syaitan-syaitan tersebut menghiasi jalan-jalan yang rusak tersebut dengan perhiasan-perhiasan yang seakan-akan itu adalah benar. Padahal pada hakikatnya itu adalah dapat menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah berjanji, ketika syaitan telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, syaitan mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata syaitan, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, menjadikan aku ini sesat, engkau katakan aku ini sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pastilah aku akan menghias-hiasi maksiat mereka di muka bumi ini, wala ughwiyannahum ajmain, dan pastilah aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hamba Allah yang engkau jaga, yang ikhlas, yang mereka mengikhlaskan peribadatannya ketika mereka di dunia. Maka orang-orang seperti inilah yang berat bagiku untuk menyesatkan mereka. Maka ini janji syaitan. Syaitan mengatakan la uzayyinanna lahum, aku akan pastikan, aku pasti akan menghias-hiasi kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka muncullah syaitan-syaitan dari jenis jin dan manusia menghias-hiasi jalan kemaksiatan itu, menghias-hiasi jalan kesesatan itu seakan-akan itu adalah hak. Namun tidak bagi orang yang berilmu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan basirah. Maka dari itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan perbedaan antara orang alim dan orang jahil ketika fitnah itu datang. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kata beliau, innal fitnah idza aqbalat arafaha kullu alimin wa idza adbarat arafaha kullu jahilin. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, sesungguhnya fitnah, apabila fitnah itu muncul, maka fitnah itu dapat diketahui oleh seluruh orang-orang yang alim. Orang yang alim terhadap Alkitab was sunnah dan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa idza adbarat, dan apabila fitnah itu telah berlalu, arafaha kullu jahilin, barulah orang-orang yang bodoh tahu, ini adalah fitnah. Maka dari itu, ayuhal muslimun, agar kita bisa menghadapi fitnah ini, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf. Karena itulah jalan selamat dan itulah al-jamaah. Sebagaimana yang Nabi SAW tafsirkan al-jamaah itu. Kata Nabi SAW, hum ala mislima ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang semisal apa yang aku dan para sahabatku tempuh di jalan itu. Inilah al-jamaah yang selamat dari tafarruq, dari perpecahan. Di mana Nabi SAW telah mengkhabarkan pada kita, dan ini fitnah. Adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin ini fitnah. Dan Nabi SAW mengatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sabina firqah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 firqah. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqah.
dan orang-orang Nasara telah berpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 73 firqah. Wa anna hadhil ummah sataftariku ala 73 firqah, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu firqah. Wahiyal jamaah, dan firqah itu adalah al-jamaah. Kemudian para sahabatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk menemani nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, "Man minkum muta'asiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh suri tauladan, maka ambillah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa aqwamaha hadiyan, orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa ahsanha halan, yang paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabihi alaihi salatu wassalam. Suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kewajiban kita bersyukur atas para sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadihi al-jamaah ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hum ala misli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang meniti jalan seperti apa yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Maka ini adalah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, yang akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dan yang dimaksud adalah fitnah di sini adalah fitnatus syubhat, walaupun per individunya terkadang tidak selamat dari fitnah syahwat. Sebagaimana sebagian sahabat ada yang tidak selamat dari fitnah syahwat. Bisa kita lihat kisah Ma'iz yang dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau berzina, namun beliau memiliki i'tiqad yang hak, i'tiqad yang lurus. Ketika ditanya Ma'iz, "Aina Allah?" maka Ma'iz akan menjawab, "Fis sama." Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Tidak seperti sebagian kaum muslimin ketika ditanya, "Aina Allah?" Allahu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana tempat. Ini adalah akidah yang khati'ah, akidah yang salah, yang fasidah, yang rusak, yang tidak boleh bagi seorang muslim mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakidah seperti ini. Akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, maka dengan tegas mengatakan sebagaimana ucapan jariyah, ucapan budak wanita, fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan ucapan jariyah ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa sallallahu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam ridwanullahu alaihim ajmain sangatlah khawatir, sangatlah takut akan bermunculannya fitnah-fitnah ini. Bahkan sekelas Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang Umar sendiri telah mendengar nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat khawatir, mengkhawatirkan dirinya
terjatuh ke dalam fitnah ini. Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya ketika beliau menjadi khalifah, dikumpulkanlah para sahabat Badar dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Man minkum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru 'anil fitnah?" Siapakah di antara kalian yang tahu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang fitnah? Al-fitnah allati tamuju kama yamujul bahar, yaitu fitnah-fitnah yang seperti bergelombang, seperti gelombang di lautan. Bayangkan, bagi kita yang telah datang atau pernah mengunjungi laut akan tahu apa itu ombak. Ombak yang datang menepi, kemudian diiringi lagi, menepi, diiringi lagi. Umar radhiyallahu ta'ala takut. Bayangkan sekelas Umar radhiyallahu ta'ala takut. Lalu bagaimana dengan kita? Yang keimanan kita dibandingkan dengan beliau tidak ada apa-apanya. Kok kita merasa aman? Harusnya yang lebih takut terhadap fitnah tersebut adalah kita. Akan tapi terkadang di antara kita lalai terhadap diri kita. Tertipu oleh syaitan. Menganggap fitnah ini adalah sesuatu yang biasa. Padahal apabila manusia ini terjatuh ke dalam fitnah, terkhusus fitnah syubhat, maka kembalinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal muslimun, kewajiban bagi kita untuk berhati-hati terhadap fitnah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum muncul fitnah. Kaqat'il lail mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafiran. Pagi hari ada seseorang dia masih iman, sore harinya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia masih mu'min, pagi harinya dia telah kafir. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Dunia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak ada apa-apanya di sisi Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya kewajiban bagi kita untuk meniatkan segala amal kita untuk negeri akhirat. Kita harus memiliki cita-cita, yaitu negeri akhirat, dan inilah cita-cita seorang muslim. Dan agar kita bisa istiqamah di zaman fitnah ini, hendaknya kita mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahum min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ini ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al mutamasikuna fihinna bima antum alaih. Orang-orang yang berpegang teguh pada hari-hari kesabaran itu dengan apa yang kalian berada di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya sesuai dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka mereka akan diberikan ganjaran 50 orang sahabat. Hal ini mengisyaratkan pada kita, apabila kita ingin selamat dari fitnah, maka ikutilah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikutilah metode beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan pada mereka, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya para sahabat telah dijanjikan dengan kebaikan. Ahli tafsir kita mengatakan yang dimaksud dengan al-husna ay al-jannah. Semuanya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj, yaitu cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah ini. Dan juga hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa juga dengan doa ini kepada Rabbnya Azza wa Jal.
Apa doa yang dibaca Nabi SAW? Yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama Engkau, wahai Allah. Ini Nabi SAW senantiasa berdoa dengan doa ini. Kalau beliau senantiasa berdoa, maka kita harus lebih sering berdoa kepada Allah dengan doa ini. Karena Nabi SAW telah mengkhabarkan bahwa syaitan dari jenis jin akan senantiasa memberikan was-was, akan menanyakan ini dan itu, sampai syaitan ini akan bertanya pada kita, man khalaqallah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi SAW memberikan kepada kita jalan keluar agar kita mengatakan kul amantu billah fantah, kul amantu billahi wa rasul fantah. Hendaknya kalau misalkan terjadi seperti itu, bisikan seperti itu, maka ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian sudahilah. Ini menunjukkan bahwasannya syaitan akan senantiasa mendatangi kita, akan senantiasa memberikan was-was, sehingga pada akhirnya syaitan berhasil atau tidak, sesuai dengan kesungguhan syaitan dan sesuai dengan kesabaran kita di dalam menghadapi gangguan syaitan tersebut. Dan sekali lagi tidak ada jalan keselamatan bagi kita dan agar kita bisa istiqamah di atas agama kita, melainkan dengan jalan mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Dan jangan kita mendekati berbagai macam syubhat. Jangan kita mendekati berbagai macam kebid'ahan walaupun itu kecil. Nabi SAW mengatakan, man sami'a bid dajjal falyana anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal keluar, maka larilah darinya, menyingkirlah darinya. Fa inna ahadakum la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Karena nanti akan ada salah seorang di antara kalian yang akan mendatangi Dajjal sedangkan dia mengira bahwa dia memiliki keimanan yang sangat kokoh, keimanan yang sangat kuat. Fayattabi'uh, kata Nabi SAW. Ternyata dia mengikuti Dajjal. Bima yab'atsu bihi min syubhatihi. Apa yang menyebabkan orang yang mendatangi Dajjal ini mengikuti Dajjal? Kata Nabi SAW, karena apa yang dikeluarkan oleh Dajjal dari berbagai macam syubhat yang menggelincirkan orang tersebut. Maka dari itu ayuhal muslimun, hendaknya jangan kita mendatangi syubhat-syubhat, jangan kita mendatangi segala macam kebid'ahan walaupun itu bid'ah yang kecil. Hendaknya kita bersama orang-orang yang lurus manhajnya, yang lurus cara beragamanya, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan agar kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah yang Nabi SAW tadi khabarkan akan turun sebagaimana rintikan hujan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.